Halo teman-teman, kamu pernah nggak lihat chord-chord kayak gini? Nah, sebagai pemula kadang-kadang kita terintimidasi dengan bentuk-bentuk chord seperti ini ya. Tapi jangan khawatir, di video kali ini aku akan menjelaskannya dan bagaimana cara membentuk chord-chord itu dan kamu akan dijamin pasti paham. Oke, langsung lanjut saja. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu pembentuk chord itu ada di dalam sebuah tangga nada, teman-teman. Nah, yang paling basic yang perlu kita ketahui itu adalah tangga nada mayor atau tangga nada diatonik. Bentuknya itu adalah kalau di piano yang putih semua itu adalah C mayor scale atau C diatonic scale. Nah, kalau di gitar dia adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Oke? Kalau kamu belum tahu C diatonic scale, kamu bisa refer ke video saya sebelumnya. Oke, nah saya akan kelompokkan chord-chord yang rumit-rumit tadi itu di dalam 3 kelompok. Nah, yang pertama itu adalah kelompok yang di dalam 1 oktav, chord yang dibentuk dengan nada-nada di dalam 1 oktav. Kemudian kelompok kedua itu adalah kelompok seventh atau ada nada ke-7. Nah, yang kelompok ketiga itu adalah yang di luar nada ke-7 atau berada di oktav berikutnya, ya. Oke, yang pertama itu adalah yang di kelompok pertama itu adalah triads, yang paling sederhana. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya juga triads, teman-teman bisa refer ke video saya. Nah, ada 4 chord yang ada di sini yaitu mayor triads, yaitu C mayor bentuknya 1, 3, 5, ya. C mayor itu dibentuk atau formulanya adalah nada pertama, nada ketiga, nada kelima. Gampang ya. Oke, yang kedua adalah C minor. C minor itu adalah nada pertama, nada ketiga diturunkan setengah, kemudian nada kelima. Atau ini kamu mau pindahin ke sini juga boleh. Jadi gini. Oke, itu C minor. Nah, berikutnya adalah C augmented. Augmented itu adalah ditambahkan. Nada apa yang ditambahkan? Nada kelima dinaikkan setengah daripada nada asalnya. Nah, berarti C mayor tadi kayak gini. 5-nya dinaikkan setengah, itu jadi C augmented. Oke, di sini. Kayak gini ya. Yang tadi itu C augmented 7. Ini ya. C augmented saja, kayak gini. Kemudian C diminished. C diminished itu adalah C minor yang nada kelimanya itu diturunkan setengah. Nah, kalau bentuknya di sini, oke, atau dinaikkan ke sini juga boleh. Ya, ini adalah C diminished. Oke. Nah, itu adalah 4 tadi, mayor, augmented, naikkan nada kelima, minor, turunkan nada kelima. Itu jadi diminished, oke? Itu yang ada di dalam 1 oktav. Nah, berikutnya adalah subnya itu sub kelompok berikutnya itu adalah yang masih di dalam 1 oktav, yaitu adalah C2. Nah, C2 itu adalah C ditambahkan nada kedua. Nada kedua dari C apa? D. Ya. C, D, E, F, G, A, B, C, C, D, oke? Kalau di piano, C sebelahnya juga masih putih kan? Nah, masih di tangga nadanya. Oke, nah berarti C2 itu tinggal gini aja. Ada nada ini. Ya, itu C2 ya. C3 nggak ada. C4 itu adalah C sus. Nada keempat, artinya dia tuh membuat chord itu disustain, ditahan sebelum nanti dia ke nada dasarnya atau ke chord mayornya. Ya, nada keempat ya teman-teman ya. C sus 4. Biasanya dibilang C sus 4. Oke, itu C sus. Kemudian C5. C5 itu disebut juga dengan power chord ya, C power chord. Hanya nada pertama dan nada kelima, itu gampang banget ya. Oke, itu C5, C6, nada ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti ada nada ini ditambahkan. Bentuk C kayak gini. Tinggal tambahkan nada itu. Jadi C6. Kalau di sini berarti dia jadi gini. C6 ya. Nada ke-6. Oke, itu dia kelompok di dalam 1 oktav yang bisa kita pelajari. Oke. Kemudian yang kelompok kedua adalah seven. Nah, seven chord ini
adalah ditambahkan nada ketujuh daripada nada triadsnya tadi teman-teman. Nah berarti kalau misalnya dia C mayor 7, berarti 1, 3, 5 ditambahkan nada ketujuh teman-teman. Nah itu jadi C mayor 7, oke? Formulanya adalah 1, 3, 5, 7. Oke. Kemudian C minor 7. C minor 7 itu C minor. Nada berikutnya ditambahkan adalah flat 7. Ya. Bukan nada ketujuh ya. Bukan. Ini nanti dia jadi harmonik tapi ditambahkan nada flat 7. Nah, ini jadi dia masuk ke dalam tangga nada C minor. Oke. Nah, kalau kamu mau juga tahu tentang mode, saya juga sudah pernah bahas videonya. Oke, C minor 7 bentuknya gini. Bisa juga kayak gini. Bisa juga kayak gini. Bisa juga kayak gini. Bisa juga kayak gini. Sorry. Ya. Ini kamu bisa beda-beda bentuknya itu tergantung kamu paham nggak sistem cage. Nah, kamu pelajari dulu cage system kalau kamu mau bisa pindah-pindah chord dengan chord yang sama tapi posisinya berbeda. Oke, lanjut berikutnya adalah C augmented 7. C augmented 7 itu adalah C augmented ditambahin nada ke-7. Bentuknya jadi kayak gini. Ya. Ada nada flat 7 yang ditambahkan ke C augmented. Nah, kemudian diminished. Nah, kalau dia sudah ada nada tambahan nada ke-7, dia itu ada dua, teman-teman. Ada C half diminished, ada C diminished. Nah, kalau C half diminished, dia tuh C diminished yang ditambahkan nada ke-7 saja. Tapi kalau C diminished, nada ke-7-nya itu diturunkan 2 kali. Nah, kalau yang C half diminished diturunkan 1 kali doang. Ya, nada pertama, nada ke-5-nya turun setengah, nada ke-7 sama nada ke-3 flat, ya kan? Nah, itu nada ke-7 yang diturunkan 1 kali. Tapi kalau dia nada ke-7 yang ini, jari tengah saya ini diturunkan 1 kali lagi, jadi A atau simbolnya B7, ya. Ini jadi dia C yang diminished full, ya. Kalau yang ini half diminished atau nama lainnya adalah C minor 7 flat 5, ya. C minor 7, 5-nya yang jari manis diturunkan setengah ke sini. Nah, jadi biar gampang bentuknya gini kan. Atau jadi gini. Ya, itu nama lainnya adalah C half diminished atau C minor 7 flat 5, ya. Oke, kemudian berikutnya adalah C dominan 7. C dominan 7 itu C yang biasa ditambahkan nada flat 7. Nah, kalau dia tadi ditambahkan nada ke-7, jadi C mayor 7. Tapi kalau ditambahkan nada ke flat 7, itu dia jadi C dominan 7. Oke? Ini kelompok kedua. Saya harap teman-teman paham ya. Nah, kalau untuk bentuk-bentuk yang lainnya kamu bisa explore ya dengan menggunakan cage system supaya kamu makin menguasai gitar kamu. Oke? Lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok yang terakhir, yaitu ditambahkan nada yang di luar 1 oktav. Artinya dia masuk dalam nada-nada ke oktav kedua. Nah, misalnya seperti C9, ya. C8 tuh nggak ada karena ya C8 ada ke-8-nya ya C lagi kan. C9, nah ada formula yang kita harus pahami di sini, yaitu ketika kita mau naikkan dia, misalnya kita hanya menambahkan angka, nah angka 9 misalnya. Nah, angka 9 itu harus ditambahkan setelah ada nada ke-7 juga. Nah, jadi si kelompok kedua ditambahkan dengan si oktav yang kedua ini. Nah, dan kelompok kedua tadi kan yang 7/7 itu ya. Gitu ya. Nah, kalau kita mau misalnya C9, artinya itu adalah C7, teman-teman. Ya, oke, C dominan 7 ditambahkan nada ke-9. Nada ke-9 adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nada D ini. Nah, kalau kayak gini doang. Nah, ini namanya C add 9. C add 9. Ditambahkan 9, C ditambahkan 9, bukan C9 ini. C9 itu harus ada nada ke, nah, nada flat 7 ini. Oke? Ini jadi C9. Oke? Itu untuk 9. Oke? Kalau add 9, C biasa tambahin 9. Tapi kalau C9 saja harus ada nada ke-7-nya. Oke? Itu dia C9.
C10 itu nggak ada sebenarnya, tapi ya kalau C10 itu dia nada ketiga sebenarnya, nada ketiga di atas. C10 nggak ada disebut di dalam chord, ya dia C aja. Oke, itu 9, berarti kalau C minor 9, nah berarti C minor 7 ditambahin nada ke-9, oke? Ini enak nih di genre bossa nova. Oke. C minor 9. Ini dia bentuknya kayak gini ya teman-teman ya. Kalau C minor kan tadi kayak gini. Ini kan ada ke-8 yang di ujung ini ya. Naik satu lagi nada ke-9. Oke. Nah, kalau dia di sini ada 9-nya yang kelingking ini. Nada ke-9-nya di sini ya. Dari C minor. Yaitu C minor 9. Nah, berikutnya adalah kalau dia C mayor 9. Nah, kalau ada kata-kata mayor, nah berarti itu mayor 7, teman-teman. Berarti mayor 7 itu kayak gini. 9 di sini kan. Nah, gimana caranya? Ya, ini jadi arpeggio kalau kayak gitu. Nah, kita buat nada ke-7 ini pindah ke fret di atasnya. Atau senar di atasnya ya. Nah, berarti dia C7 kayak gini, C mayor 7 kayak gini. Berarti C mayor 7 kayak gini. Tambahin nada ke-9. Nah, ini C mayor 9 ya. Bukan C9. C9 tuh kayak gini. C mayor 9 gini. C add 9 kayak gini. Nah, itu C add 9 di lagu itu. Oke? Bukan C9. Ini C mayor 9. Nah, berikutnya adalah nada ke-11, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, yaitu F ya. F di oktav yang di atasnya. Berarti kalau C11, nah C11 itu adalah C dominan 11 ya. Ada nada ke-7. Nah, tambahkan juga nada ke-9-nya teman-teman. Ya. Tadi sudah dibahas nada 9, berarti C7 kayak gini. Tambahin nada ke-11. Nah, chord itu boleh kamu hilangkan 1 atau 2 nada. Yang kamu mau emphasize nada apa? Nada-nada yang tidak perlu di-emphasize itu kamu hilangkan aja. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, sebenarnya kan ada nada 3 di sini ya. Tapi kan jari kita cuman 4 yang nekan ya. Nah, jadi ya ini dihilangkan 1, pindahin ke sini. Itu jadi C11. Nah, berarti kalau C minor 11 ya tinggal tambahin nada ke flat 3. Strukturnya masih sama kayak gini. Oke, gampang ya. Kalau 11 cuma 2 itu biasanya ya, yang mayor ya jadi dominan 11, yang minor jadi minor 11. Oke, nah berikutnya adalah nada ke-13. Kalau dari tangga nada C mayor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nada La, oke. Berarti kalau C13 harus ada nada ke-7, ada nada ke-9, ada nada ke-13. Bentuknya kayak gini nih. Ya. Ini C13 atau C dominan 13. Kalau dia C mayor 13, ya C mayor 7. Nah, C mayornya itu ada nada ke-9 dan ada nada ke-13. Jadi jangan lupa major 7, 9th dan juga 13. Sorry. Itu dia mayor 13. Kalau hanya C13 saja dibilang, dia harus C dominan. Nah, kalau C minor 13 berarti dia adalah C minor. Tambahin nada ke flat 7. Oke. Kemudian tambahkan nada ke 2, 9. Tambahin nada ke 13. Jadi ribet juga ya, bisa juga kayak gini. Ya. Coba kayak gini juga bisa. Nada 9-nya tapi di atasnya. Ya, itu C minor 13. Nah, kemudian C augmented 13 ini agak jarang sih dimainkan, tapi kalau C augmented kayak gini.
tambahin nada ke 7, flat 7, jadi dominan 7, dominan augmented, kemudian ditambahkan nada ke 13 yang ada di atas. Berarti bentuknya kayak gini. Jarang sih dimainkan ya. Tapi nice to know. Mungkin ini kayak chord-chordnya Alan Holdsworth kali. Formulanya ada 1, ada 3, ada 5 crash, kemudian ada flat 7, ada 9, dan kemudian ada 13. Ya. Kalau di piano mungkin enak karena ada 10 jari, tapi kalau kita di gitar mungkin terbatas ada 5 jari saja. Ya, kalau kita bisa pakai jempol juga, tapi nggak bisa sebanyak menekan tuts yang ada di chord piano. Tapi kita bisa hilangkan 1-2 not sehingga bisa dapat suara yang mau kita tekankan atau mau kita emphasize, oke? Nah, selain yang tadi chord-chord tadi, jadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 juga sudah. Nah, ada juga yang nama istilahnya itu adalah kelompok yang altered atau diubah, teman-teman. Nah, tadi kan itu mengambil nada-nada yang masih di dalam tangga nada diatonisnya ya. Nah, kalau kita mengambil nada-nada di luar tangga nada diatonisnya, yaitu misalnya 9-nya kita turunkan setengah, atau 13-nya kita turunkan setengah. Nah, itu juga namanya ada istilahnya, yaitu altered chords. Nah, kalau misalnya C7 flat 9. Nah, C7 kan tadi kayak gini ya. C9 kayak gini, tapi 9-nya di flat, jadi kayak gini. Nah, ini manis nih. Misalnya 251 ya, G minor, C7, C9, C flat 9, F mayor 7. Oke, saya coba sekali lagi tanpa ngomong. Nah, berikutnya itu adalah altered 13 atau nada ke-13-nya diturunin setengah. Nah, nada ke-13 tadi di sini ya. Turunin setengah. Itu jadi C flat 13. Misalnya turun mau ke F. F at 9. So, di sini ya. F mayor 9. Misalnya di 251 ya. So, di sini. Ya, kayak gitu ya. Itu adalah flat 13, nada ke-13 yang diturunkan setengah. Oke, kira-kira teman-teman seperti itu cara membaca chord dan juga cara membuat chord ya. Semoga kamu bisa paham dan kamu bisa kulik-kulik di fretboard gitar kamu. Nah, kamu kombinasikan dengan CAD system, jadi kamu tidak melulu hanya main di sini, tapi kamu juga bisa ekspor di sini. Bentuknya seperti apa, tangannya seperti apa. Jadi kamu nggak tergantungan dengan diagram chord, tapi kamu bisa tahu prinsipnya dari mana dan kamu bisa membuat chord itu mandiri. Oke? Sekian video kali ini dan semoga mudah-mudahan kamu membantu dan kamu makin berkembang di dalam permainan gitar kamu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.